yaitu pembuktian bilangan bahwa akar 2 itu bilangan irasional. Untuk membuktikan bahwa akar 2 merupakan bilangan irasional, kita menggunakan metode kontradiksi atau proof by contradiction. Nah, kita mengawali argumen dengan membawa asumsi atau seandainya, yaitu jika bilangan akar 2 itu adalah merupakan rasional. Nah, berdasarkan definisi formal bilangan rasional, teman-teman, setiap bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai rasio atau pembagian dari 2 bilangan bulat. Nah, oleh karena itu terdapat bilangan bulat A dan B, di mana B tidak sama dengan 0. Sedemikian sehingga akar 2 sama dengan A per B. Nah, sesuai dengan sifat dasar pecahan, kita dapat menetapkan bahwa secara mutlak pecahan tersebut adalah sehingga dapat ditambahkan 2 bersama. Melalui analisis yang kita lakukan di langkah-langkah sebelum kontradiksi, persamaan itu membahas B2 merupakan kelipatan sehingga B2 adalah bilangan itu adalah ini bilangan buat B itu juga merupakan bilangan genap. Karena keduanya merupakan bilangan genap, teman-teman, maka baik A maupun B pasti habis dibagi oleh angka 2 tentunya. Nah, hasil analisis ini secara langsung membuahkan kontradiksi dengan syarat mutlak yang telah kita tetapkan sebelumnya. Nah, pada asumsi awal yaitu bahwa FPB dari A, B itu sama dengan 1, dan di satu sisi pecahan harus bernilai paling sederhana atau relatif prima, namun di sisi lain terbukti memiliki faktor persekutuan H berupa 2. Nah, secara formal dapat ditulis bahwa FPB A, B itu lebih besar sama dengan 2 dan itu tidak sama dengan 1. Kesimpulan akhir, teman-teman, itu munculnya kontradiksi ini menandakan bahwa penandaan atau asumsi awal yang kita nyatakan sebelumnya bahwa akar 2 merupakan bilangan rasional adalah salah dan tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, pengandaian tersebut harus ditolak berdasarkan hukum logika eksklusif atau eksklusif. Jika suatu bilangan tidak bersifat rasional, maka bilangan tersebut wajib bersifat irasional. Kesimpulannya, akar 2 terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan bilangan irasional. Kita lanjut pada materi kedua, yaitu pernyataan teorema sifat kerapatan. Nah, bilangan rasional di dalam himpunan bilangan real dinyatakan secara formal sebagai berikut, yaitu yang pertama, jika X dan Y adalah bilangan real sembarang dengan X lebih kecil, yaitu dari Y, maka terdapat bilangan rasional R, nah elemen Q, sedemikian sehingga memenuhi kesamaan di mana R itu lebih kecil dari X dan lebih dari Y. Nah, dari teorema di atas, teman-teman, penjelasannya atau makna teorema tersebut di atas yaitu sangat mendalam. Dari teorema ini menyatakan bahwa himpunan bilangan rasional Q tersebar sangat rapat dan merata di dalam seluruh semesta bilangan real atau R. Nah, kita
masuk pada interpretasinya. Nah, interpretasinya secara intuitif teman-teman, bahwa bayangkan adanya garis bilangan real sebagai sebuah kontinuitas, nah yang sangat padat. Teorema kerapatan ini teman-teman itu memberikan gambaran bahwa jika menggunakan sebuah mikroskop dengan perbesaran tak terbatas itu untuk memperbesar atau mengunjung jarak antara dua titik bilangan real, itu sekalipun jaraknya hanya sepermiliar unit, atau kita akan selalu menemukan titik bilangan itu rasional di dalamnya, maka bilangan rasional tidak berkumpul pada klaster-klaster tertentu, melainkan menyusup ke setiap celah mikroskopis tersebut pada garis bilangan real. Nah, tanpa menyisakan ruang kosong yang murni terisolasi. Nah, contohnya teman-teman, itu yang pertama adalah contoh kasusnya, yaitu kita pilih dua bilangan real, yaitu berupa bilangan bulat, yaitu di mana X itu sama dengan 1 dan Y itu adalah 2. Nah, di antara bilangan dan 2, kita dapat menunjuk bilangan irasional yang terkenal, yaitu Z itu sama dengan akar 2. Nah, akar 2 itu kalau kita hitung 1,44142 sampai seterusnya. Nah, di mana secara posisi garis bilangan itu memenuhi hubungan ketaksamaan, ya. Ternyata satu itu lebih kecil dari akar 2 atau lebih kecil juga dari 2 tersebut. Nah, lebih lanjut kita bisa mengambil dua bilangan yang sangat berdekatan. Nah, seperti bilangan rasional di mana X itu sama dengan 1,414 dan Y 1,415. Nah, kita masih bisa mengonstruksi sebuah bilangan rasional di antaranya dengan memanfaatkan translasi nilai akar, misalnya J itu sama dengan 1,414 ditambah dengan akar 2/1000 yang bisa nilai kita berada di dalam rentang tersebut, yaitu adalah kerapatan bilangan irasional. Nah, secara karakteristik bilangan real ini merupakan pula sifat kerapatan bilangan irasional ya teman-teman. Teoremanya itu teman-teman adalah teorema jika X dan Y itu adalah bilangan real dan sembarang dengan X lebih kecil dengan X dengan Y, maka terdapat bilangan irasional di mana J itu adalah elemen R. Nah, sedemikian sehingga akan memenuhi ketaksamaan, yaitu J lebih kecil dari X lebih besar dari Y. Nah, dari penjelasan makna teorema di atas teman-teman, maka menjelaskan bahwa kepadatan garis bilangan real tidak hanya didominasi atau dibentuk oleh bilangan rasional saja. Bilangan irasional juga memiliki derajat kerapatan atau bilangan real. Nah, secara intuitif atau interpretasi teman-teman ini sangat melengkapi pemahaman kita tentang struktur kontinu. Meskipun bilangan rasional jumlah tak terhingga dan sangat rapat, mereka masih menyisakan namanya lubang-lubang mustaqil. Nah, di sepanjang garis bilangan lubang-lubang harus umumnya diisi secara sempurna oleh bilangan rasional. Nah, jadi di antara dua bilangan rasional yang paling berdekatan, sekalipun akan selalu ada bilangan irasionalnya yang menjembataninya. Nah, begitu pula sebaliknya. Nah, kita masuk pada contoh konkret pada garis bilangan teman-teman, yaitu yang dimana teman-teman khususnya ada dua bilangan real yang berupa bilangan bulat, yaitu X1 dan Y sama dengan 2. Di antara bilangan 1 dan 2 kita dapat menunjukkan bilangan irasional yang sangat terkenal atau yang sangat sering kita lihat ya, yaitu dengan kita misalkan J itu sama dengan angka 2, kalau kita cari itu 1,4142 dan seterusnya, dimana secara posisi garis bilangan itu mempunyai hubungan kesamaan ya. Satu, dimana akar 2 itu lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 2. Nah, lebih lanjut jika kita mengambil dua bilangan yang sangat berdekatan, nah rasional X sama dengan 1,414 dan Y 1,415. Nah, kita masih bisa mengonstruksi sebuah bilangan irasional di antaranya dengan memanfaatkan translasi nilai akar, misalnya J itu sama dengan 1,414 ditambah dengan akar 2